Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Wiro berhasil membuat kesal para penjaga rumah Adipati Setaboga. Ada niat nakal apakah pada Wiro? Yuk langsung saja disimak video kali ini. Setengah jam kemudian, ketika pemuda itu kembali, maka tamu-tamu di kadipaten sudah tak kelihatan lagi. Lampu besar di ruang depan sudah diganti dengan lampu kecil. Melihat kedatangan si pemuda dan yang seperti tadi berhenti di depan mereka, maka membentaklah salah seorang dari pengawal. "Orang sinting, ada apa kau datang lagi ke sini? Pergi, sebelum kepalamu kupentung dengan gagang tombak ini," menghardik yang seorang lagi. Si pemuda menyeringai. "Dengar sobat-sobatku," katanya. Kedua tangannya diacungkan ke muka, jari-jari telunjuk dan jari-jari tengah diluruskan. "Kalian lihat jari-jari tanganku ini?" tanyanya. "Kunyuk gendeng, berlalulah atau keremukan kepalamu," bentak pengawal sambil ancungkan tombaknya. "Ah, jangan buru-buru, marah-marah tak karuan, bicaraku masih sebelum habis," menyauti si pemuda tanpa acukan ancaman pengawal. Jari-jari tangannya masih diluruskan. "Coba kalian hitung jari-jari tangan yang kuacungkan ini," katanya. Tentu saja kedua pengawal jadi tambah mangkal melihat tingkah dan mendengar ucapan si pemuda. Maka dua gagang tombak pun meluncur deras ke kepala pemuda itu. Namun lebih cepat lagi dari luncuran kedua tombak itu, maka kedua tangan si pemuda tahu-tahu sudah menotok urat di pangkal leher pengawal-pengawal. Kontan keduanya menjadi gagu dan kaku, menegang. Si pemuda tertawa. Kedua pengawal itu sekaligus dipanggulnya di bahu kiri kanan, kemudian dimasukinya halaman kadipaten. Pengawal-pengawal yang dipanggul kemudian dilemparkannya ke kandang kuda di belakang rumah. Lewat pintu belakang, dia masuk ke dalam gedung kadipaten yang saat itu belum dikunci. Seorang perempuan separuh umur yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan yang saat itu tengah mencuci piring, terkejut melihat munculnya seorang pemuda berambut gondrong yang tak dikenalnya. Dan pemuda itu tersenyum kepadanya. Kau siapa?" tanyanya. Si pemuda masih tersenyum. Tangan kirinya dilambaikan. Selarik angin tajam menyambar ke leher si perempuan. Perempuan ini hendak berteriak, namun saat itu mulutnya sudah gagu, lidahnya sudah keluh, sedang tubuhnya tak bisa lagi digerakkan akibat totokan jarak jauh yang lihai sekali. Si pemuda kemudian memasukkan perempuan itu ke dalam sebuah bilik kosong di bagian belakang gedung. Saat itu, Adipati Setaboga tengah membuang hajat kecil di kamar mandi. Ketika dia masuk kembali ke dalam gedung, maka terkejutlah Adipati Linggarjati ini. Betapa tidak? Di atas kursi goyang, di mana dia sering duduk bila melepaskan lelah, kini dilihatnya duduk enak-enakan sambil memejam-mejamkan mata seorang pemuda berbadan kekar dan berambut gondrong yang sama sekali tidak dikenalnya. "Setan atau manusia dari mana yang kesasar ke gedungku ini?" ujar Adipati Setaboga di dalam hati. Dan pemuda di atas kursi terus juga menggoyang-goyangkan badannya dan kedua matanya masih dipejamkan. "Siapa kau?" bentak Adipati itu dengan suara menggeledek dan menggema di 4 dinding ruangan. Kursi goyang itu
bergoyang-goyang juga. Pemuda yang duduk di atasnya masih terus duduk enak-enakan dan memejamkan mata. Geram sekali Adipati Setaboga jadinya. Dengan langkah besar, dia maju mendekati kursi goyang dan orang yang mendudukinya. Telapak tangan kanan terkembang, dan detik itu juga maka melayanglah tamparannya. Beberapa saat lagi tangan kanan itu akan mendarat di pipi si pemuda. Tiba-tiba si pemuda bukakan kedua matanya. Dan seperti alas kursi itu mempunyai per yang melesatkan si pemuda ke atas, demikianlah tubuh pemuda itu melayang enteng sampai 2 tombak dari kursi yang didudukinya. Dan sebagai akibatnya, maka tangan Adipati Setaboga kini menghantam sandaran kursi goyang. Sandaran kursi itu pecah, kayunya berkeping-keping berantakan. Dapat dibayangkan bagaimana jika seandainya tamparan itu mendarat di pipi si pemuda, karena tamparan itu tentu mengandung tenaga dalam yang luar biasa. "Oh, kau rupanya Setaboga," kata si pemuda sambil mengusap matanya. "Aku sedang enak-enakan tidur, kau mengganggu saja." "Gugu Kurap, kenapa kau bisa kesasar kemari? Apa minta ditebas batang lehermu?" radang Adipati Setaboga. Geram sekali dia. Selama menjadi adipati, baru hari ini ada seseorang yang memanggilnya dengan Setaboga. Hahaha. Si pemuda tertawa dan seperti tak ada hal apa-apa, dia duduk kembali seenaknya di atas kursi goyang, kembali bergoyang-goyang dan memejamkan matanya. "Setan alas betul," dampra Setaboga. Sekali kaki kanannya bergerak, maka mental dan hancurlah kursi goyang itu. Tapi si pemuda dalam sekejapan sudah melompat dan berdiri di sudut ruangan dekat sebuah meja kecil. "Kursi bagus ditendang sampai hancur. Kau sudah sinting rupanya Setaboga." "Hihihi," tanya si pemuda sambil menyengir. Sementara itu, karena suara ribut-ribut di ruang tengah, maka istri Setaboga keluar dan di samping heran, dia juga terkejut melihat apa yang terjadi. "Kakang, ada apakah? Siapa manusia ini?" tanya perempuan itu. "Pergi, panggil pengawal," teriak Setaboga pada istrinya. Perempuan itu berteriak memanggil pengawal. "Pengawal, pengawal." Namun tiada pengawal yang datang. 2 pengawal kadipaten sebelumnya sudah dibikin mendengkur oleh si pemuda di kandang kuda. Kegeraman Setaboga tak terkirakan lagi ketika dilihatnya pemuda berambut gondrong itu mengambil sebatang cerutu miliknya dari dalam kotak cerutu yang terletak di atas meja kecil di sudut ruangan, lalu menyalakannya sekaligus. Rahang-rahang Setaboga bertonjolan. Jari-jari tangan kanannya diremas-remaskannya satu sama lain. Sesaat kemudian, kelihatanlah jari-jari tangan itu menjadi merah. Sepertinya Adipati Setaboga sudah tidak bisa menahan amarahnya lagi, hingga mulai mengeluarkan salah satu jurus andalannya. Bagaimana selanjutnya? Saksikan keseruannya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.